Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu jumpa lagi ya dengan channel kita di berkreativitas tanaman dan perkebunan yang bisa memberi support, motivasi, ide, solusi, pendapat dan semuanya yang terbaik buat sahabat semuanya. Di sini kita akan menunjukkan suatu cara membuat piring yang sebenarnya itu bagaimana untuk sahabat cermati dan menganalisa sebaik mungkin manfaat dari buat piringan. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kita bisa saling support dan berbagi ilmu pengetahuan. Oke, let's go. Cikadot. Ini tempatnya. Ini lokasi pribadi di belakang rumah. Ini saya membuat piringan, sahabat. Nah, nanti terus ikutin kita dan telusuri video kita sampai selesai. Jangan di skip agar tidak salah paham dan tidak salah pengertian dalam suatu mengambil sebuah kesimpulan. Oke. Ketika taman sudah sebesar ini ada pepaya yang bagian bawah ini, yang pendek ini, itu saya buang, sahabat. Ini trik saya, sahabat. Saya buang, saya bersihkan di sekeliling pohonnya. Nah, jadi sekarang ini udah umbinya sudah sebatas ini, yang dekat saya potong udah jadi umbi. Jadi ini pepaya satu, yang kedua ya. Nah itu. Oke. Nah, ini kita bersihkan dulu, sahabat. Ini yang sudah saya cangkul barusan. Kita bersihkan dulu. Ini lantaran tanamannya masih kecil. Jadi kalau membuat piring itu supaya lama dalam pemakaian sekali buat ini. Jadi umur tanaman seumur ini 1 tahun. Nah, jadi kalau tanaman udah seumur gini, kita buat piringan. Sekali piring kita tidak banyak untuk memotong akar sawit, sahabat. Jadi sekali buat piringan seperti ini yang saya bersihkan ini pemakaiannya lama. Jadi kalau otomatis tanaman besar, kalau tanaman masih kecil kita bisa membuat ukurannya sebenarnya 2,5 meter, tapi saya buat 1 meter lebih dikit karena akarnya tidak putus. Jadi kalau jika di piring tanaman sudah sebesar ini, yang ini sebelahnya ini, tentu minimal 1,5 meter buatnya. Nah, buat piringan di sekeliling pohon sawit itu. Jadi tanaman masih sebesar ini, makanya saya buat dulu untuk 1 meter lebih dikit. Jadi piringan ini sama dengan tanaman yang sudah besar.
walaupun tanaman kecil walaupun tanaman sudah besar itu sama, cuma beda ukurannya saja yang beda. Tanaman kecil 1 meter, ukuran tanaman besar setengah 2 meter untuk membuat piringan. Jadi ini saya lagi membersihkannya dulu. Ikuti terus sahabat, nanti bagaimana hasilnya. Oke. Ini tanah yang kita gali tadi sudah kita letakin di atas dekat pohon sawitnya. Jadi kita tinggal lagi untuk menyerpis di dalam lubang piringan gitu. Ini ukurannya sekitar tebalan sekitar 5 sentian dalamnya. Jadi ketika mau bikin sekitar 10 cm dalamnya juga bagus. Nanti lihat hasilnya dan juga apa manfaatnya dan kegunaannya apa dan kelebihannya apa, nanti kita akan bahas. Ini saya mau menyerpisnya bagian lubangnya nih sahabat. Oke, ini baru sudah kita bersihkan sahabat. Jadi yang tahap berikutnya kita membuat lubang untuk peletakan pupuk. Nah, jadi kita seharusnya 4 sahabat. Di sini 1, di sisi sini 1, ujungnya 1, sebelah sana 1. Jadi 4 aturannya. Jadi 4 juga bisa, tapi tidak boleh lebih dari 4. Jadi kurang dari 4 juga bisa, 2 ataupun 3. Kita membuat lubang untuk peletakan pupuk gitu. Oke, jadi di kali ini saya membuat lubangnya, saya tidak merekamnya karena saya tidak memiliki tukang kameramen. Jadi saya sendiri kameramennya, jadi saya merekamnya sendiri. Jadi kalau secara menggali lubang mungkin sahabat sudah tahu apa yang digunakan, tembilang atau apa namanya, dodos untuk panen yang enggak kepake lagi buat panen, bisa untuk membuat lubang di dalam piringan ini untuk meletakkan pupuk gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya menggunakan parang sahabat karena tembilangnya enggak ada. Saya menggunakan parang untuk membuat lubangnya. Tonton videonya sampai habis. Oke. Nah, ini selesai sahabat. Ini lubang untuk peletakan pupuk yang saya buat di dalam piringan. Ini juga sama yang itu. Jadi 3 lubang. Nah, jadi manfaat buat piringan itu sahabat. 1, ketika hari hujan, air akan mengalir, akan tergenangi di dalam piringan. Jadi lubang ini adalah untuk meletakkan pupuk. Jadi ketika hari hujan, pupuk yang kita yang kita simpan di dalam itu dia akan mengembang gitu. Air akan terkumpul di sana. Dan juga membuat itu supaya tinggi. Kegunaannya agar supaya akar serabut yang dekat pohon itu semakin banyak, dan juga rumput yang seperti ini, yang seperti yang rendah-rendah ini di sekeliling pohon ini tidak boleh untuk disemprot. Kenapa? Karena untuk menyejuk tanah gitu, atau tanahnya selalu lembab gitu. Jadi tanaman tidak cepat stres, dan juga tanah yang di dekat pohonnya tidak gersang, dan juga pupuk yang kita taburkan terjaga, tanah juga terjaga. Otomatis yang kita taburkan pupuk di sini dia akan meresap ke bawah langsung, itu akar yang terdapat pada pohonnya yang meresapi suatu pupuk. Dan juga akar yang serabutnya, akar yang menjalar luas itu akan mendapat pupuk juga gitu. Jadi semuanya dapat. Itu kegunaannya sahabat. Nah, jadi yang sekeliling sini kalau sudah tumbuh rumput seperti ini,
itu jangan disemprot. Kalau bisa sahabat, jangan semprot, itu diterbas saja gitu. Yang kita semprot itu kecuali jalan kita untuk manen gitu. Tapi kalau sudah tumbuh rumput seperti ini, tidak usah disemprot, enak diterbas saja. Nah, ini piringan yang saya buat sahabat. Jadi menurut sahabat gimana? Gitu. Jadi berapapun banyak pun pupuk yang sahabat taburkan, itu tetap ditampung sama piringan seperti ini. Aduh, kondisinya bisa dalam, bisa standar, dan juga tergantung dengan kemauan kita. Nah, jadi buat sahabat juga yang namanya orang bilang piringan itu membersih dekat area pohon sawit, itu bukan piringan. Kalau saya bilang itu adalah untuk membersih area di dekat pohon gitu. Kayak nama piringannya ini, yang nama piringan asli. Ada kegunaan piringan itu apa? Bukan yang dibersihkan dekat pohonnya langsung. Itu bukan piringan namanya, itu membersih area pohon sawit. Itu dampaknya kalau rumputnya tidak ada yang seperti ini, tentu tanahnya akan cepat gersang. Apalagi kita memupuk di atasnya dengan secara ditabur, otomatis pupuk yang kita tabur itu kena panas, dia akan mengikat tanah, itu akan menjadi lebih keras gitu. Makanya tanahnya cepat gersang. Jadi kalau kita buat lubang seperti ini tadi, tentu pupuknya selalu lembab, dia akan mekar dan juga akan kembang. Tentu dia tidak akan merusakkan tanah, dan juga pupuknya langsung ke dalam tanah, otomatis tanah di dalam itu tetap selalu gembur, tidak menjadi gersang. Jadi yang gersang itu bagian atas, kecuali kita semprot. Tapi kalau tidak kita semprot, tanahnya selalu gembur dan juga lembab. Jadi kelembapan tanah itu selalu kita jaga. Nah, jadi itu sahabat, contoh buat sahabat semuanya. Ini baru satu saya contoh. Itu masih ada yang tanaman saya belum saya buat situ, yang kecil-kecil ini. Nah, jadi ini ada ilmu buat sahabat semuanya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian. Saya ucapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, terima kasih, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.